Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang teman-teman semuanya. Di sini saya dengan teman-teman saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat arang briket dari batok kelapa. Nah, yang langkah pertama kali adalah proses pembakaran arang batok itu sendiri ya. Diusahakan batok dalam keadaan kering ya. Jangan sampai basah. Hal itu karena akan membuat pembakaran menjadi lama ya kalau basah. Jadi usahakan si batok sudah dalam keadaan kering. Nah, setelah apinya mulai padam, pastikan teman-teman batoknya jangan ditinggalkan ya. Karena kalau ditinggalkan si batok tersebut akan menjadi abu. Jangan lupa juga siapkan air untuk menyiram arang ya. Karena kalau tidak disiram dengan air, arang batok tersebut akan menjadi abu ya. Jadi harus disiram dengan menggunakan air. Nah, setelah disiram menggunakan air, arang-arang tersebut dipisahkan lalu dikeringkan di bawah sinar terik matahari langsung. Untuk hasil maksimal, teman-teman bisa menggunakan ovenan ya. Karena di sini kita kekurangan budget ya, jadi kita mengandalkan energi alam ya, lebih bagus menggunakan matahari. Kebetulan juga di cuaca di Ciamis saat ini sedang mengalami panas-panasnya ya. Nah, apabila sudah kering, kita tumbuk arang tersebut menjadi super halus ya guys. Hasil maksimal itu sampai halus. Untuk alat yang kami gunakan dalam proses penumbukan arang batok, kami menggunakan kalau di sini bahasa Sundanya alat ini namanya adalah jemblung. Nggak tahu kalau di tempat daerah lain ya. Nah, kami manfaatkan alat jemblung ini untuk proses penumbuk arang batoknya menjadi halus. Kebetulan juga alat ini jarang dipakai oleh penggunanya ya. Sambil menunggu proses penumbukan, bisa dilihat teman saya di sana sedang mempersiapkan proses pencampuran air dengan tepung kanji atau biasa disebut kalau di daerah sini adalah aci sampe. Dengan perbandingan rasio 2:1. Artinya 2 gelas air jernih dan 1 gelas tepung kanji. Nah, setelah itu kita aduk terlebih dahulu campuran air dengan tepungnya menjadi sangat-sangat mencampur ya. Jangan sampai ada tepung yang belum tercampur dengan air. Nah, setelah itu kita panaskan dengan api yang kecil. Nah, pastikan teman-teman juga sambil mengaduk-aduk ya. Jangan sampai ditinggalkan. Setelah tepung kanji mengental atau seperti lem ya, teman-teman juga langsung bisa mengaplikasikannya kepada arang batok yang sudah ditumbuk menjadi halus. Nah, ini dilakukan dengan cara proses pengayakan untuk memisahkan arang yang super halus dengan arang yang masih kasar. Nah, nantinya arang yang masih kasar bisa ditumbuk lagi ya. Baik, setelah itu proses penyampuran adonan tepung kanji dengan arang yang sudah ditumbuk ya menjadi super halus. Nah, teman-teman bisa dilihat di sana cukup susah ya karena adonan tepung kanji ini cukup lengket ya. Jadi seperti lem gitu yang gunanya nantinya untuk memudahkan kita untuk proses pencetakan. Nah, kita pindahin kepada media yang lebih besar. Nah, bisa dilihat teman-teman saya juga sambil membantu ya karena di sana cukup sulit. Sambil diramas-ramas ya seperti itu. Jangan sampai ada adonan-adonan yang belum tercampur ya. Harus benar-benar tercampur dengan arang batok yang sudah ditumbuk. Nah, langkah berikutnya adalah proses pencetakan. Nah, yang biasa variatif yang di pasaran itu berbentuk kotak, akan tetapi kita memanfaatkan bahan seadanya yang di sekitar. Kita menggunakan alat pencetaknya menggunakan cup. Teman-teman juga bisa menggunakan alat khusus pencetak ya.
Nah, untuk langkah terakhir yaitu proses pengeringan di bawah sinar matahari langsung. Untuk hasil maksimal dalam proses pengeringan, teman-teman bisa melakukannya selama 2 hari atau lebih. Akan tetapi untuk hasil maksimal, teman-teman bisa menggunakan alat khusus ya, seperti mesin oven. Nah, berikutnya apa sih yang membedakan arang briket dari batok kelapa dengan arang yang biasa kita kenal? Nah, yang pertama adalah arang briket ramah lingkungan. Karena arang briket ini mampu menghasilkan asap yang sedikit. Yang kedua, mampu bertahan 3-4 jam. Yang berikutnya adalah arang briket ini mampu menghasilkan api yang cukup besar ya. Bahkan arang briket ini memiliki potensi ekspor yang besar, bahkan dinilai terbaik oleh pasar internasional karena merupakan bahan bakar alternatif untuk memasak, terutama memanggang bahan makanan seperti di Eropa. Di negara Timur Tengah digunakan untuk keperluan rokok pipa sisa. Sedangkan di Asia seperti di Korea Selatan dan Jepang, briket arang kelapa digunakan untuk keperluan memasak di restoran. Mungkin dicukupkan sekian video singkat tutorial kami membuat arang briket dari batok kelapa. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa langsung mempraktekannya di rumah masing-masing ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.